Saat seluruh Afrika jatuh ke tangan bangsa Eropa, satu negara bangkit melawan. Bukan dengan senjata modern, tapi dengan semangat, strategi, dan pemimpin yang visioner. Ethiopia bukan hanya bertahan, tapi mengalahkan penjajah Italia dalam perang terbuka. Satu-satunya negara Afrika yang berhasil melawan dan menang. Bagaimana bisa? Pada akhir abad ke-19, Afrika sedang direbut secara brutal oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Prancis, Inggris, Belgia, dan Jerman berpacu menaklukkan wilayah baru. Namun hanya satu bangsa di benua itu yang berkata, tidak. Ethiopia di bawah Kaisar Menelik II menolak tunduk. Italia mengira Ethiopia akan mudah dijajah seperti wilayah Afrika lainnya. Mereka datang dengan perjanjian dan tentara, berharap bisa mendirikan koloni baru bernama Afrika Timur Italia. Tapi yang mereka temui justru perlawanan keras yang tak terduga. Dalam waktu singkat, Ethiopia bukan hanya menolak penjajahan, tapi menghancurkan pasukan Italia dalam pertempuran Adwa. Salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah kolonial Eropa. Perang ini membuktikan bahwa Afrika tak selalu kalah. Kadang mereka menang dengan cara yang tak pernah dibayangkan musuhnya. Italia adalah pemain baru dalam kompetisi kolonial Eropa. Berbeda dengan Inggris atau Prancis yang telah memiliki banyak koloni, Italia ingin menunjukkan kekuatannya di Afrika dengan menguasai Ethiopia. Mereka mulai dengan pendekatan diplomasi, mengirim perjanjian kepada Kaisar Menelik II. Pada tahun 1889, Italia menandatangani perjanjian Wuchale dengan Ethiopia. Namun dua versi perjanjian ini berbeda secara signifikan. Versi Italia menyatakan bahwa Ethiopia menjadi protektorat Italia, sementara versi Amharic, bahasa Ethiopia, menyebut hubungan sekadar bersifat diplomatik, bukan penyerahan kedaulatan. Ketika Menelik menyadari tipu daya dalam teks perjanjian, ia murka. Ia menolak mengakui protektorat Italia dan mulai mempersiapkan militernya. Italia yang merasa dipermalukan, memutuskan untuk menyerang dan memaksa Menelik tunduk. Namun mereka lupa satu hal penting. Ethiopia bukan negeri lemah. Mereka memiliki sistem kerajaan yang stabil, rakyat yang loyal, dan pemimpin yang siap berperang demi tanah air. Dan perang Italia-Ethiopia pun dimulai pada tahun 1895. Menelik II bukan sekadar kaisar. Ia adalah seorang diplomat ulung, jenderal yang terampil, dan simbol perlawanan Afrika terhadap kolonialisme. Sejak awal kekuasaannya, ia sadar bahwa untuk melindungi negerinya, Ethiopia harus bersatu dan kuat secara militer. Ia memodernisasi pasukan dengan membeli senjata dari Rusia dan Prancis, memperkuat logistik, dan menjalin aliansi dengan suku-suku yang sebelumnya berkonflik. Ia juga membangun sistem spionase dan logistik di seluruh Ethiopia untuk memastikan pergerakan pasukannya efisien. Menelik paham bahwa kekuatan Eropa ada pada organisasi dan teknologi. Tapi ia juga tahu bahwa semangat juang rakyat Ethiopia adalah senjata yang tak bisa dibeli. Istrinya, Permaisuri Taitu Betul, bahkan turut ambil bagian dalam medan perang dan menggerakkan pasukan wanita untuk mendukung logistik dan moral tentara. Dengan lebih dari 100.000 pasukan siap tempur, Ethiopia bukan lagi target mudah. Italia telah memulai perang, tapi Meneliklah yang akan menyelesaikannya. Pada 1 Maret 1896, kedua pasukan bertemu di dataran berbukit Adwa, Ethiopia Utara. Pasukan Italia berjumlah sekitar 17.000 orang, lengkap dengan artileri dan senapan modern. Tapi mereka menghadapi lebih dari 100.000 pasukan Ethiopia yang mengenal medan, punya semangat juang tinggi, dan dipimpin dengan cerdas. Italia salah perhitungan. Mereka menyangka Ethiopia akan menyerang lebih lambat. Namun di pagi buta, pasukan Ethiopia menyerbu dari berbagai arah, memotong jalur logistik, dan menyerang posisi Italia dari atas perbukitan. Pasukan Italia terjebak. Mereka kehilangan kendali, kehabisan peluru, dan tak bisa mundur. Dalam hitungan jam, ribuan tentara mereka tewas atau tertangkap. Jenderal Baratieri, pemimpin Italia, melarikan diri. Seluruh kamp kolonial hancur. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer.
Ini adalah kemenangan moral dan simbolis bagi seluruh Afrika. Dunia internasional tercengang. Ethiopia, negara non-Eropa, kulit hitam, dan tidak beradab menurut pandangan kolonial, mengalahkan kekuatan Eropa secara terbuka di medan perang. Kekalahan Italia di Adwa mengguncang Eropa. Di dalam negeri, rakyat Italia marah dan memaksa pemerintah mengundurkan diri. Kolonialisme Italia untuk sementara berhenti total. Dunia Barat mulai melihat Ethiopia sebagai kekuatan sah dan Menelik II sebagai pemimpin berdaulat. Banyak negara segera mengakui kemerdekaan Ethiopia secara formal, termasuk Inggris, Prancis, dan Rusia. Ethiopia menjadi satu-satunya negara Afrika yang mempertahankan kemerdekaannya saat benua lain dijajah habis-habisan. Di Afrika dan diaspora kulit hitam di Amerika, kemenangan Adwa menjadi simbol harapan. Gerakan Pan-Afrika, kaum kulit hitam di Karibia, hingga pemimpin seperti Marcus Garvey mengangkat Ethiopia sebagai lambang perlawanan terhadap perbudakan dan imperialisme. Italia akhirnya dipaksa menandatangani perjanjian Addis Ababa, mengakui Ethiopia sebagai negara merdeka dan menghapus klaim protektorat. Ini adalah kemenangan diplomatik, militer, dan spiritual, dan bagi seluruh dunia kolonial, sebuah kejutan yang menyakitkan. Pertempuran Adwa tetap hidup dalam ingatan sejarah Ethiopia. Setiap 1 Maret, rakyat Ethiopia memperingati Hari Kemenangan Adwa sebagai simbol keberanian nasional. Kemenangan ini juga menjadi inspirasi bagi gerakan kemerdekaan di seluruh Afrika pada abad ke-20. Ethiopia membuktikan bahwa tidak semua kolonialisme berhasil dan bahwa perjuangan bersenjata bisa menang jika dipimpin dengan persatuan dan strategi. Menelik II dikenang sebagai salah satu pemimpin Afrika terbesar sepanjang masa. Ia bukan hanya membela tanahnya, tapi martabat seluruh benua, dan Adwa kini menjadi bukti bahwa Afrika tak selalu menjadi korban sejarah. Kadang mereka menulis sejarahnya sendiri dengan darah dan keberanian. Perang Italia versus Ethiopia adalah kisah luar biasa tentang ketahanan, kepemimpinan, dan harga diri. Ketika dunia percaya bahwa Afrika akan selalu tunduk, Ethiopia membalikkan keadaan dan berdiri tegak sebagai pemenang. Kaisar Menelik II bukan hanya mengalahkan musuh bersenjata, tapi juga membungkam arogansi kolonialisme Eropa. Kemenangan ini bukan sekadar tentang peperangan, tapi tentang keadilan dan hak menentukan nasib sendiri. Dunia mungkin telah melupakan banyak kemenangan Afrika, tapi Adwa tetap menjadi bintang yang terang. Sebuah bukti bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari senjata, tapi dari persatuan, kecerdikan, dan keyakinan. Apa menurutmu yang membuat Ethiopia bisa menang, sementara negara-negara Afrika lainnya jatuh? Apakah kepemimpinan Menelik II bisa menjadi contoh bagi masa kini? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk investigasi sejarah lainnya yang menggugah kesadaran kita.